Halo pemirsa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama dengan kami di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Di mana program ini kita akan selalu membahas mengenai strategi bisnis, pastinya juga dengan strategi komunikasi. Baik bisnis yang baru mau dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Bersama dengan saya, Roni Francis, seorang bisnis maximizer, dan tentunya di studio Anda sudah hafal dong, bersama dengan seorang speakerpreneur, yaitu Coach Doni The Kaiser. Halo Coach! Halo, apa kabar Coach? Oh, kabar baik. Saya pengen lagi menunggu nih. Apa yel-yelnya? Strong. Oh, kok bisa strong? Keren kan? Oh, strong kan bisnis yang oke, bisnis yang strong. Oh, benar. Pas banget ya. Pas dengan selalu, apa? Selalu dengan temanya. Tanya dong, kok tahu? Iya, kok tahu? Ya kan sudah dipelajari. Iya, padahal barusan dipelajari ya. Oke, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu adalah manajemen setangguh baja. Strong. Ya kan? Iya. Kenapa nggak manajemen seperti kerupuk, Coach? Kerupuk melempem nanti. Kerupuk melempem ya, karena padahal kerupuk itu kan crunchy. Iya, selama nggak masuk angin. Sudah lama di luar atau kalengnya nggak rapet, nanti melempem. Bener. Jadi kalau Ini misalnya, mau bahas kerupuk atau bisnis? kita kerupuk yang kita jadikan baja. Oke. Jadi ada hubungannya dong. Kerupuk baja mana ada yang mau makan keras? Ada di perusahaan pabrik kerupuk sebagai ikon. Iya. Ya, suka-suka kau lah Coach. Nah, jadi kalau misalnya di dalam namanya setiap bisnis, pastinya yang membuat bisnis itu berjalan pastinya adalah pemilik bisnisnya dulu. Iya, betul. Sebelum nanti berganti kepada profesional. Bukan dulu dong, sekarang. Oh iya. Nah, kalau misalnya Anda lihat juga sekarang-sekarang ini, Iya. banyak sekali yang para pebisnis atau bisnis owner-nya itu yang pusing katanya dengan karyawan-karyawannya. Tahu nggak kenapa orang pusing? Kenapa? Harus bersyukuri. Karena dia punya kepala. Iya. Menandakan dia punya kepala. Nah, jadi kenapa dia pusing? Padahal dia gini, Coach katanya, dulu saya angkat manajer, saya pusing. Saya nggak mau pusing, saya serahkan lagi profesional. Saya angkat director. Saya angkat director, saya juga pusing. Direkturnya aja mesti saya benerin. Ini tambah dua yang saya benerin, direkturnya dan manajernya. Jadi sebenarnya kalau namanya manajemen seperti itu, kira-kira bisa bertahan atau tidak sih? Bisnisnya bertumbuh nggak? Bertumbuh, Coach. Tapi bertumbuh makin lama si owner ini makin pusing, rambutnya makin putih, makin stres, mukanya kelihatan makin tua. Bagus dong kalau rambutnya makin putih. Oh, kenapa Berarti tuh? sudah mulai meninggalkan dunia hitam. Oh iya benar. Jangan sampai meninggalkan dunia ini. Jangan. Emang sudah pengen? Bukan. Orangnya itu. Kira dia mau berangkat dulu. Enggak. Kirim salam lah. Enggak. Kalau mau dipersilakan. Ya di luar aja. Padahal kan tujuannya sama ya. Iya, tapi kalau bisa ntar aja. Nah, oke Coach. Jadi kalau saya pengen melihat sama Coach Doni nih ya, Coach Doni melihat para pebisnis di luar sana Iya. yang Coach Doni hubungin, mungkin pernah ketemu dengan para misalnya business owner ya atau para pemimpin di perusahaan. Nah, sebenarnya Coach, Tiap hari. iya, tiap hari ya. Sebenarnya mereka itu sering ngomelnya tentang apa sih atau ngedumelnya tentang apa sih? Beda-beda. Beda bisnisnya, beda ngedumelnya. Kalau dari sisi profesional dulu deh Coach, yang di hire biasa mereka ngedumelnya Iya, tentang apa tadinya pengen bisa lebih fokus pada strategi, malah kadang-kadang malah sibuk ngurusi orang. sih? Oh, Ya kan? kenapa tuh? Kadang-kadang kan kita meng-hire orang untuk membantu pekerjaan kita. Betul. Tapi malah kita sibuk mikirin pekerjaan dia. Nah, itu yang dilakukan tadi saya bilang itu, betul. Ya ngapain kita hire orang? Nah, terus jadi akhirnya apakah langsung dipecat orangnya atau bagaimana? yang Ya, dilakukannya? tentu kan tergantung kesepakatan awal. Misalnya ada masa probation kemudian bagaimana dengan indikator penilaian kinerjanya, ya kan, KPI-nya. Kalau menurut saya nggak perlu berlama-lama, ya kan. Ya. Bikin dulu kesepakatan, ikuti indikatornya yang disepakati bersama. Ya sudah, atau mungkin saja orang itu bukan di tempat yang tepat. Makanya seorang business owner atau pengusaha, pemilik bisnis itu harus tahu menempatkan orang di bidang dan tempat yang tepat. Iya, walaupun kalau itu secara teori ya, secara prakteknya itu sangat-sangat menurut saya sih sangat minim, Coach. Iya, iya. Karena banyak orang yang ditempatkan tidak sesuai dengan Iya. kemampuan dia, Iya. tapi dia tetap bertahan di sana Ya, karena seperti lagu, kau coba tuh bertahan. Karena nggak ada pilihan lain. benar, karena Ya. tidak ada Tapi pilihan. tergantung bisnisnya juga, Coach. Karena ada satu bisnis di mana dia itu mengedepankan loyalitas. Oh, Ya kan? iya Karena benar. bisnisnya itu kan sudah konsisten ya, produknya mungkin sudah apa Sudah berjalan lah ya, sudah berjalan. sudah Jadi berjalan, tinggal ya. menjalankan secara rutin aja. Tapi kalau bisnis-bisnis yang perlu inovasi, perubahan cepat, ya mungkin dia tidak
perlu yang utama loyalitas, tapi kreativitas, ya kan, Iya. kompetensi dan sebagainya. Ya, makanya ini juga ada pola pemikiran yang berbeda antara perusahaan yang ibaratnya dari di Indonesia lokal Iya. dengan perusahaan yang multinasional atau perusahaan internasional Iya. gitu loh. Karena kalau misalnya perusahaan lokal lebih mengutamakan adalah kesetiaan. Kesetiaan. Orang yang harus ada di dalam, nggak apa-apa, nggak pintar, Tapi nggak rumah apa-apa. tangga juga butuh kesetiaan. Oh ya, rumah tangga nggak butuh yang pintar ya, pintar menutupi masalah. Nggak ikutan. Itu bahaya ya. Iya, bahaya itu. Nah, tapi kalau misalnya orang-orang seperti di sana tadi Coach ya, orang-orang yang ngurusin dengan orang lain, kadang-kadang walaupun ada indikator, Jangan terlalu sering ngurusin lah. Ya, kenapa? Gemukin lah sekali-sekali. ya gak mungkin, tapi rekeningnya aja Coach Ya, katanya. Nggak rekening gemuk kan, oke. Iya. Nah, ada juga yang seperti ini Coach. Jadi dari manajemen ini udah di-hire profesional. Oke. Nah, profesional ini pasti punya penuh banget dengan namanya indikator pengukuran, Iya, iya, betul kan? betul. Dan biasanya mereka memang tegas. Iya. Tetapi balik lagi ketika orangnya ini ternyata si staffnya ini atau si orang yang di dalamnya mengadu kepada business owner-nya. Business owner-nya akhirnya kasihan. Pakai jalur ordal. Nah. The power of ordal. Iya, akhirnya kasihan, tolong dia di pekerjaan lagi lah, kasih dia kesempatan. Tapi kan membuat sistemnya itu tidak jalan. Iya, Nah, iya, menurut dari Coach Doni, sebenarnya yang dilakukan seperti ini, apakah harus business owner, udahlah nggak usah ikut campur kalau udah ada profesional, atau gimana Coach? Iya, ada dua jawaban saya. Oke. Yang pertama, saya pernah ada pengalaman. Nah, Oke. tapi saya jawab yang kedua dulu, ya kan? Kalau dia seorang pemilik bisnis, pemilik usaha, dia tidak akan boleh menurut saya sampai lepas 100%. Oh, Karena jangan lupa, oke. soul-nya, visi misi bisnis itu Ada di bisnis ada owner-nya. di dia. Oke. Ya kan? Makanya dia contoh misalnya ya mantan bos saya pernah Hampir bekerja lama. keceplosan mantan yang lain. Saya cukup lama berkarya di sebuah grup Lipo ya kan. Itu kan generasi pertama Pak Mutaryadi, ini masih Iya. aktif. Iya. Ya kan dibutuhkan sosok yang sangat kuat ya kan, menjaga nilai-nilai, value ya kan, visi misi perusahaan ya kan. Meski sebenarnya yang menjalankan secara operasional hari-harian itu sudah generasi kedua, Iya, ya kan, iya. bahkan generasi ketiga, ya kan, jadi putranya Pak Muhtar, Pak James Riyadi, bahkan putra-putranya Pak James sudah Iya. banyak memiliki bisnis. Dan menurut saya tidak boleh 100% dilepaskan. Oh. Ya kan? Meski tidak setiap hari mengurusin, tapi mungkin sesekali lah Tetap hadir. harus ada andil. Iya, betul. Itu untuk Oke. menjaga marwahnya. Wow. Ya kan? oke. Yang kedua, saya ada pengalaman coach waktu bekerja. Yang pertama dong, tadi kan yang kedua. Oh iya, saya balik ya. Nah, yang pertama, gitu kan, saya ada pengalaman waktu bekerja sebagai profesional di sebuah korporasi, di mana kan ada KPI. Banyak banget KPI-nya. Kayak mau nangis nggak sih? Iya, dan itu rajin banget Iya. audit ya. Tetapi karena sudah terbiasa dengan corporate culture-nya, akhirnya saya jadi terlatih kan. Untuk apa yang saya kerjakan saya tulis, apa yang saya tulis saya laksanakan gitu kan. Dan awalnya memang saya agak tergopoh-gopoh gitu kan. Tapi ketika saya memiliki strong communication, Wow. ya Ini ada- lagi jualan nih maksudnya. ya maksudnya saya memiliki apa itu istilahnya ya, pokoknya hubungan yang baik lah dengan Oh, owner oke. gitu kan. Nah, itu ternyata membantu saya. Wah, hubungan orda lagi balik Iya, ya. jadi ownernya tuh ya akhirnya kena melihat dari aspek non profesionalnya kan gitu kan. Karena saya juga tetap menjaga hubungan komunikasi dengan baik, akhirnya dia istilahnya udahlah tutup mata lah soal kalau KPI-nya belum tercapai. Iya, iya, Tapi iya. buat saya itu menjadi pemicu semangat. Iya. Nah, jangan sampai saya dipercaya hanya gara-gara excuse terus. Iya. Ya kan? Nah, saya buktikan kemudian 1-2 bulan kemudian saya bahkan melebihi ekspektasi business owner untuk memberikan yang jauh lebih banyak dan terbaik untuk institusi korporasi di mana saya bekerja Iya, waktu tanpa itu. ada kenaikan gaji tuh ya. Enggak ya. Tapi gini, saya tidak selalu melihat itu. Enggaknya jangan marah gitu dong. Enggak. Saya tidak melihat semuanya dari materi. Ya, ketika saya tidak mendapatkan kenaikan gaji, saya mendapatkan pelatihan-pelatihan yang mahal. Oh, oke. Ya kan, dan saya mendapatkan pendampingan-pendampingan untuk memimpin unit bisnis gitu kan. Dan itu terbukti sampai sekarang karena saya menjaga kepercayaan, akhirnya saya masih dipercaya. Meski sudah tidak jadi staff atau karyawan business owner tersebut. Oke, untung aja itu materi. Kalau sama saya sih mah paus ya. Bukan teri ya, Ya, maksudnya saya Paul. sebagai generasi ketiga dari perusahaan dalam rekayasa impian saya. Sebenarnya Coach Ron itu generasi kedua ya?
Tapi nggak jalanin sih ya. Iya, Oke, nggak tetap generasi dijalankan. perintis, Perintis, bukan iya. pewaris ya. Tetap mewariskan yang tidak saya jalankan. Tetap mewariskan yang tidak dirintis. Iya, tidak dirintis. Oke, tapi banyak orang yang selalu keliru atau selalu berpandangan, mungkin banyak di antara kita pemirsa yang Iya. mengatakan bahwa ada perbedaan antara manajemen dan pengelola, tapi tidak tahu sebenarnya bedanya di Oh, mana. bedanya ada ternyata ya. Ada. Yuk mari Manajemen kita dan lihat ya. pengelola. Oke. Kita lihat dari manajemen terlebih dahulu. Manajemen adalah penggunaan sumber daya. Jadi penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Yang kedua adalah pimpinan. Nah, ini orang sering refer ke sini. Pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan Oke, dan makanya ada rapat organisasi. manajemen, Iya, rapat jadi- para pimpinan. Ya, sebenarnya jadi yang dikatakan manajemen adalah pimpinan. Jadi kalau misalnya manajemen ada staffnya, ada apa, sebenarnya agak aneh sebenarnya itu, Coach. Rapat manajemen adalah rapat pimpinan Pimpinan. yang bertanggung jawab. Kalau misalnya ada yang membantu, itu bukan rapat manajemen. Ya, rapat manajemen Rapat plus. bersama. Iya, Ya, iya, iya. rapat bersama. Rapat Kalau manajemen misalnya bersama. disebut pengelola, apa dong? Nah, pengelola kita lihat adalah orang yang mengelola. Jadi namanya orang yang mengelola, kita bisa bilang ini seperti PIC. Orang yang ditunjuk untuk mengelola, orang yang menjalankan. Jadi bisa jadi pengelola ini bukanlah pimpinan, Ya. tetapi kalau manajemen harus harus menjadi pimpinan. Nah, inilah yang membedakan, yang kadang-kadang orang sering bingung. Manajemen pengelola itu kan sama Iya, katanya. iya, iya. Jadi rapat manajemen, rapat pengelola. Rapat pengelola adalah rapat pimpinan karena kita yang mengelola. Itu salah. Jadi di antara para staff, di antara para PIC bisa nggak mereka mengadakan rapat? Betul, bisa. Itu disebut dengan namanya rapat pengelola. Tetapi itu bukanlah rapat manajemen. Apa pentingnya sih kita ngebahas ini? Nggak penting ya. Kan kita lagi rapat sekarang. Iya, karena kalau kita lagi rapat kita bilang rapat manajemen. Rapat manajemen. Karena ini akan sebagai menjadi pimpinan di perusahaan. Ya, Nah, perusahaannya namanya PT Beken. nah, jadi pemirsa, kalau misalnya kita lihat manajemen yang tangguh, ini adalah sebagai pembuka. Jadi kalau kita bercerita namanya manajemen yang tangguh, kita bercerita adalah pimpinan yang tangguh. Berarti pimpinan yang tangguh ini siapa? Nanti orang-orang nanti kita akan bahas jauh lebih mendalam lagi tentang namanya pimpinan ini. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana Anda bisa menjadi setangguh baja. Nah, pemirsa, jangan kemana-mana pemirsa. Tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai manajemen setangguh baja. Akan tetapi sebelum itu kita akan sama-sama menyaksikan pendapat dan pertanyaan masyarakat berikut ini. Halo, perkenalkan nama saya Dindari Hadatul Ais. Saya izin bertanya, apakah manajemen yang tangguh ini dapat dipikirkan saat perusahaan menjadi besar? Terima kasih. Perkenalkan nama saya Nisa, izin bertanya. Apakah pemilik perusahaan kecil perlu menguasai seni manajerial yang tangguh? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Daryl. Saya izin bertanya, setangguh apa manajemen yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam pasar yang ketat? Terima kasih. Oke Coach, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti kita akan diskusikan Ya. dan pastinya yang menjawab adalah Coach Doni. Iya. Jadi kayak PS banget tuh. Berasa kayak kuis nggak sih Coach? Iya, jadi tiap minggu dapat kuis ya. Iya. Jadi saya tuh diajak ke sini hanya untuk ditanyain ya. Iya dong. Ya udah Iya. tanya aja kan, nggak harus dijawab kan. Iya. Jawab dong gimana. Oke, yang pertama Coach, apakah manajemen yang tangguh ini dapat dipikirkan saat perusahaan menjadi besar? Jadi kalau misalnya manajemen yang harus tangguh ini, kalau udah gede baru kita pikirin lah. Nggak harus dari awal. Hah? Dipikirinnya kan? Iya, Nah, soal dipikir. didapatkannya kapan kan Oh, soalnya kalau Perlu dipikir, waktu. kadang-kadang kan ada orang yang bilang begini, Coach, ya jalan aja belum tentu, katanya. ya karena tidak tangguh. Oh, oke. Kalau dia punya manajemen yang tangguh, dia pasti bisa jalan. Hmm. Karena untuk menjalani sebuah bisnis atau usaha diperlukan mental yang tangguh. Ya kan belum sampai tujuan kan, masih di jalan kan. Ya makanya dalam sebuah hubungan di anak-anak muda sekarang kita jalani aja dulu. Ya, Iya. Iya, iya. ya harus Saya butuh pikir ketangguhan. dalam menjalankan bisnis itu butuh namanya ini bukan mental, Coach, tapi butuh stamina yang tangguh. Oh iya betul, tapi kan mental itu yang duluan. Hmm. Setelah mentalnya tangguh, stamina kan BBM-nya kan. Oke. Baterainya gitu Iya, loh, iya. ya Makanya kan. supir bus kayak gitu ya kali ya, Coach Apa? ya. Kan bisnis yang tangguh.
menjalankan Oh, bis. bis. Oh iya. Ya, agak kurang sih tapi nggak Agak apa-apa lah. Ya, dicocok-cocokin lah. Ya. Oke, yang kedua nih Coach. Apakah pemilik perusahaan kecil perlu menguasai seni manajerial? Justru kalau mau besar dari kecil sudah mulai. Apa dia bilang ini udahlah nggak usah pusing kan gue punya modal. Ya, akan kecil terus. Kasih profesional aja. Bisa, tetapi sekali lagi kan menurut saya nih ya, kan tidak mungkin 100% juga dia lepaskan. Iya. Untuk menjaga arah, kemudian bagaimana, apa tuh tadi soal Marwah. Marwah. Untuk saya masih ingat ya. Iya. Kayak kuis balik gitu jadi. Iya, sengaja saya. Biar Anda juga kerja. Oh iya. Nah jadi Coach sebenarnya gini, kan ada juga orang yang ibaratnya ini pemilik bisnis yang jago sebenarnya cari bisnisnya. Cari bisnis. Oh, cari bisnis. Modal ada, cari yang jalanin biar orang lain. cari pasarnya dia bukan pasar, tapi kalau untuk urusan operasional ngomong sama orang kurang, ya kan, terus tidak tegas, ya kan. Jadi yang membuat orang-orang di dalam itu banyak konflik, Coach. Jadi sebenarnya apakah dia perlu belajar dulu sih seni untuk memimpin Ya, ini? sambil jalan, iya. Harus maksudnya ya, tidak berarti perlu ya. stop dulu kemudian belajar. Iya, Tetapi iya. dia bisa sambil dia belajar, dia bisa mensubkan ya, atau menunjuk konsultan, atau menunjuk profesional yang fokus untuk menjalankan apa yang dia tidak ahli di situ. Oh, oke. Ya dong, artinya kan memindahkan risiko juga kan. Betul. Memang ada cost yang harus dibayarkan. Tetapi Iya, kan iya. ketika kemudian itu dianggap sebagai sebuah investasi, Iya. pasti kan ada return-nya nanti. Oh. Karena kalau dilakukan oleh orang yang tidak ahli, tidak pengalaman, pasti kan risikonya lebih tinggi. Oh, oke. Ya, contoh ketika perusahaan itu baru mulai merintis, Iya. ya kemudian dia sudah ada anggaran sebenarnya, tapi belum mampu untuk kemudian membangun tim, ya kan? Ya dia subkan aja atau tunjuk konsultan komunikasi misalnya. Nah, iya, betul. Nah, konsultan ini yang berpikir, yang kemudian bertindak atas nama on behalf of perusahaan itu, ya untuk menjalankan risikonya di tangan konsultan kan? Iya, Dan dia iya. dibayar untuk itu kan? Iya. Konsultan kan dibayar untuk menanggung risiko. Iya. Ya kan? Nah, bagi si pelaku bisnis, pemilik usaha, saya sudah bisa tidur setengahnya ini. Nah, setengahnya saya harus mikirin yang lain kan? Nah, jadi waktunya lebih berkualitas untuk membuat strategi, sementara dia harus tetap menyampaikan visi misinya kepada konsultan, Oke. biar selaras gitu. Nah, nanti kalau sudah banyak lah uangnya, anggarannya sudah ada, dia mau bikin in-house ya, timnya internal perusahaan. Oh, Kayak baru. misalnya masih belum perlu lawyer, corporate lawyer, Iya, ya iya. kerjasama dengan law firm. Oh, Tapi ketika oke. sudah mulai besar tiap hari urusan per Iya, pokoknya- kontrakan, iya, bukan iya, kontrakan rumah ya, perjanjian, ya kan, iya. perjanjian hukum gitu. Nah, Iya, iya. dia sudah punya divisi. Divisi legal sendiri, Legalnya sendiri. internal legal. Oke. Tetapi kalau misalnya gini Coach, sudah ketemu dengan satu orang yang bisa lah untuk mengelola gitu kan. Iya. Kira-kira kita tahu dari mana nih dia ini orang yang punya mental yang tangguh artinya. Iya. Punya gaya komunikasi tersendiri Ya, gitu kira-kira. ada ciri-cirinya. Oh, ada juga ya. Iya, mau nanya ke saya kan? Oh, iya. Ya, ada. Makanya kita lihat ya di layar yang berikut ini, ya saya juga heran kenapa dari bawah ya. Nah, ini adalah ciri-ciri orang yang memiliki kemampuan komunikasi yang tangguh, khususnya bagi mereka manajer ya. Oh, manajer ya. Manajemen, ya, manajer di manajemen ya. Iya. Ya, pengelola. Pengelola. Manajer itu sebenarnya pimpinan atau pengelola, Coach? Ya orangnya toh, orang yang yang Coba. memanage kan. Arti bahasa Indonesia dari manajer? Nanti ku cari tahu lah. Sebenarnya arti dari bahasa Indonesianya manajer adalah pengelola. Pengelola. Tapi sebenarnya manajer itu sebenarnya masuk pimpinan bukan? Manajer bukan. Tadi kan pimpinan ya? Iya. Oh, Iya. berarti Kalau agak kontradiktif dong. manajemen itu adalah pimpinan, tapi manajer sebenarnya di dalam bahasa Indonesia ketika di Indonesia kan itu adalah pengelola. Oh, setelah diterjemahkan Iya, jadinya pengelola. pengelola. Padahal Jadi- tadinya kita kan sepakati bahwa pengelola itu bukan manajemen ya. Ya, jadi ketika misalnya para manajer ini melakukan namanya rapat, apakah ini rapat pengelola atau rapat manajemen? Pengelola ya dapat pengelola dong. Rapat pengelola, Iya. betul. Makanya makanya ada banyak orang yang bilang di luar sana nih, Coach ya. Jadi bilang ini akan ada rapat manajemen nih, kamu sebentar lagi. Oh, manajernya siapa aja, gitu. Padahal yang disebut dengan manajemen itu dia director Iya, harusnya, iya, karena mereka adalah pimpinan. Kenapa mereka disebut pimpinan? Karena mereka melakukan direct, Iya. ya akan mendireksi, menentukan Iya. arah. Ini jadi lanjut. nanya nggak sih sebenarnya? Oh, jadi. Ya udah. Jadi lupa nanya. Nah, ada 3 ciri-ciri pengelola yang tangguh dari aspek komunikasinya. Iya. 1, jelas, tegas, dan orientasi pada visi.
Ngomong nggak usah bertele-tele, berbunga-bunga, berkembang-kembang, ya kecuali bunga deposito ya. Ya, jadi clear ngomongnya, tidak bercabang. Kalau Jadi ngasih, ngomongnya patah-patah dong. ya enggak, kalau ngasih instruksi itu ya jangan bikin ambigu. Oh, Ya kan? oke. Coko ambil itu di situ dulu. Ah, bingung kan ambil apa kan? Iya, itu Nah, Coko anu dulu anu di situ. Coko anu dulu anu di anu itu. ya ada dulu satu daerah yang Ada, dan mereka paham. Iya. Makanya itu hebat Iya. sekali ya kan kualitas komunikasinya. Jadi harus jelas, clear, tegas ya kan, dan orientasi pada visi. Visinya siapa? Business owner. Iya. Iya, iya, iya. Jangan lupa. Makanya di perusahaan-perusahaan kan suka dipasang tuh di dinding-dinding kan. Iya, iya. Visi, misi sama corporate culture ya kan, dan Iya. sebagainya. Tapi lucu nih coach ya. Ketawa dong. Saya pernah ada ketemu dengan suatu perusahaan yang baru dibuat visinya setelah 10 tahun. Oh iya, banyak itu. Karena dulunya sebelum 10 tahun dia struggling. Iya, tapi bisa loh jalan dan Bisa, bertumbuh karena loh. visinya sebelum ada visi itu adalah visi untuk jalan dulu. Iya, Ya kan, betul. setelah uangnya sudah ada, udah bisa Iya. cari konsultan komunikasi kayak kita, ya kan, baru tolong bantu saya, ya kan, agar Iya. lebih terarah. Bagus, Coach. Masuk, Iya. masuk. Yang kedua, membangun kredibilitas. Jadi setiap kata-katanya itu membangun kredibilitas dia sebagai seorang pengelola yang tangguh, termasuk bagaimana merepresentasikan visi dari perusahaan tempat dia bekerja. Ya kan, dia harus jaga baik-baik kredibilitas itu. Kalau kredibilitasnya tidak dijaga, dia ngomong nggak dipercaya. Kalau nggak dipercaya, bagaimana dia bisa menggerakkan orang? Ya kan, seorang pengelola yang baik itu kan yang mampu menggerakkan. Bagaimana agar tujuan habis didapat dibahas nih kan, dapat pengelola. Bagaimana nih caranya kita lakukan A, B, C, D? Ya udah, digerakkanlah timnya di bawahnya gitu kan? Iya, iya. Ya itu kan dari kata-katanya. Iya, iya. Ya kan? Nah, itu dulu. Yang Baru ketiga. yang ketiga, mendorong umpan balik. Nggak cuma ngomong satu arah. Ya, ada feedback nggak? Ya, ada masukan nggak? Yuk kita evaluasi bareng. Oh, itu juga sering dilakukan, Coach. Apakah ada masukan? Oke, kayaknya tidak ada ya. Ya udah, kalau gitu Dalam waktu selesai. sebentar. Selesai. Jadi kita bisa sudahi untuk Ya. di rapat kali. Jadi yang penting asal ada sesuatu kata-kata aja, ada feedback, tapi kemudian disudahi. Tapi nanti kita bahas ya, Oke. pemirsa. Jangan kemana-mana, tetaplah masih bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan diskusi kita mengenai manajemen setangguh baja. Tetapi sebelum itu kita ada nih pertanyaan simpanan yang kita simpan untuk di segmen Simpanan kali. itu mah harta, Oh, simpanan duit, kan aset. pertanyaan juga boleh dong. Oke. Simpanan ilmu. Boleh. wes. Ilmu jangan disimpan, harus dibagi. Nggak boleh kita simpan ilmu. Nggak boleh. Makin disimpan nggak bermanfaat. Makin Oke. dibagi makin banyak yang Pertanyaan dari dapat. saya nih, bangsa apa yang sering menyimpan ilmunya? Bangsa apa yang sering menyimpan ilmunya? Ah, ini jokes bapak-bapak nih. Enggak, beneran ini. Ini beneran, bukan jokes. Ini bukan jokes. Oh, bangsawan. Bangsa. Apa? Enggak, bangsa Mesir. Oh, oke. Oh Bangsa iya, Mesir. betul, Ya. betul, betul. Karena bangsa Mesir, buktinya apa? Mumifikasi dikenal di Mesir dan Ya. akhirnya sampai dengan sekarang tidak pernah ada yang Ada tahu yang tahu. bagaimana proses mumifikasi yang pertama. Ya, mau tahu nggak? Nggak perlu tahu. Jadi mumi dulu. Nggak perlu. Makanya saya udah bilang nggak mau tahu. Karena saya juga pengen tahu sih, Coach ya. Sekarang ini banyak orang yang masih dimumikan nggak sih sebenarnya? Ya nggak tahu, saya bukan ahli mumi. Ada nggak yang dimumikan saat ini? Ada, tapi tidak dengan mumifikasi ala Mesir. Iya, siapa yang Anda tahu masih dimumikan? Saya nggak tahu. Tanya sama muminya dong. Nggak jelas ini. Dari Presiden Taiwan pertama, itu kan Oh, dimumikan. ini Chiang Kai-shek. Mm-mm. Karena kan tidak... Emang dimumikan ya? Iya. Oh, pemimpin Korea juga. Iya, karena Iya kan kan? cita-citanya dari Chiang Kai-shek bahwa dia mau dikebumikannya adalah Di di mainland. tanahnya, di Iya. mainland. Dan ternyata tidak bisa, Belum. boleh, sampai kapanpun juga nggak akan bisa gitu. Ya siapa tahu reunifikasi. Ya, itu sampai sekarang saling tidak mau mengakui lah ya. Dan sekarang petinya itu kan ada di atas tanah kan. Iya, Nah, tidak. karena Iya, tidak nempel di- menginjak bumi. Makanya ya ini kan cerita dari negara Taiwan ya. Kalau kita bilang negara, tapi kalau di mainland tidak bilang negara Iya, itu iya, ya. iya. Jadi bahwa karena dia tidak ada ditanam di bumi, maka seluruh keturunannya sulit untuk bisa panjang umur.
Oh. Itu alasannya. Iya, Jadi iya. Anda ingin panjang umur? Nah, coba cari. Tanam di bumi. Tanam di bumi. Atau Anda mau menanam sekarang? Oke, tapi topik kita bukan tentang mumifikasi. Masih ada pertanyaan satu adalah setangguh apa manajemen yang dibutuhkan untuk dapat bersaing di dalam pasar yang ketat? Setangguh apa Setangguh baja dong. Ya, setangguh kayak gimana sih? Maksudnya orang-orangnya harus berperangai keras kah? Yang Oh marah-marah setiap tidak, kali? bukan seperti itu. Setangguh baja itu kan sebenarnya ketika dia mencoba dan dia belum berhasil, ya dia tidak kemudian patah semangat, dia tidak kemudian menyerah. Ya Ya. udah, kalau hari ini belum berhasil, istirahat dulu, besok mulai lagi. Oh. Begitu terus konsisten. Iya, Kesuksesan itu salah satu cirinya adalah orangnya melakukan dengan konsisten. Oke, tapi kalau misalnya seperti ini, Coach, saya punya waktu itu salah satu yang saya coaching di perusahaan, ada dia punya sales. Ya, salesnya ini juga dibilang konsisten, Coach. Setiap kali pas saya ditanya, gimana, sudah ada progres? Belum. Sudah ada yang berhasil closing? Belum. Jadi yang konsisten itu adalah ketidakkonsistennya. Karena progres itu adalah bisa diukur. Ada indikator pengukurannya. Itu diukurnya sudah ada pencapaian? Belum. Ada angka? Belum. Ya, berarti bosnya yang salah. Ya. Kenapa? Karena kan dia harus mampu menentukan indikator pengukuran atau penilaian kan? Iya. Ya, bagaimana mau lihat progres orang tidak ada indikatornya? Iya. Misalnya hari ini dia menawarkan 1. Iya. Ya, besok 2, itu progres. Iya. Soal closing atau tidak, itu nanti. Iya, Kalau dia iya. lakukan sesuai dengan KPI, ada progresnya, buat saya no problemo. Karena Oke. kan itu soal proses gitu loh. Nah, ini ada yang mau kita bahas nih, Coach. Misalkan contoh ya, di Nggak dalam mau, ah. namanya strategi Nggak mau, eksekusi. nggak mau. Nggak harus. Maksa. Dalam strategi eksekusi, ini kan berbeda, Coach. Jadi kalau misalnya contoh, sales itu kan ukurannya apa? Angka. Paling Iya, gampang, ya iya. kan? Tapi kalau dalam strategi eksekusi tidak berbicara angka. Misalkan contoh, satu hari, satu orang itu harus bisa ketemu 10 orang. Iya, misalkan. iya. 10 Itu orang. marketing. Iya, tapi 10 orang ketemu, Coach. 1 bulan, dia tidak bisa closing sama sekali. Kira-kira orang Iya, mau karena dia orang dipertahankan? marketing bukan orang sales. Oke, orang sales. Saya ganti orang sales. Ya, tetap ada istilahnya. Yang pertama kan KPI-nya sudah jelas. Tapi kan tetap ada batas waktu. Nah, betul. Nah, kalau dibuat mengambang atau ya tidak ada batas waktu ya salah. Iya, iya, Ya iya. kan? Nah, Meski itu betul. mungkin dia bisa sukses setelah 15 tahun, tapi kan perusahaan ini tidak perlu, bukan perusahaan yang bisa menunggu 15 tahun. Betul. Dia hanya bisa menunggu misalnya 6 bulan atau 1 tahun, Iya, ya iya. kan? Nah. Kalau enggak, berarti dia nggak cocok di bisnis itu. Yes. Mungkin bisnis yang lain. Nah, itu kuncinya pemirsa, ada batas tenggat waktu. Jadi kalau kenapa sih harus ada 3 months probation? Ya. Karena itu adalah batas tenggat waktu untuk bisa membuktikan bahwa sebenarnya Anda cocok atau tidak. Cocok atau tidak ya? Sebenarnya makanya kenapa nggak 1 bulan aja, 1 month probation? Karena 1 bulan belum bisa mengukur orang itu cocok atau Iya, tidak, iya. belum bisa menemukan ritmenya. Iya. Kenapa bisa saya bilang itu belum cukup waktunya? Karena saya juga merasakan ketika saya jadi sales, itu coach. 1 bulan pertama saya tidak ada hasil sama sekali. Langsung dipecat. Enggak, untungnya ada 3 months probation. Oh, 3 months ya? Ya, 3 months Oke probation. dong, 3 Jadi bulan. ketika di bulan kedua, saya baru mulai terlihat bahwa saya bisa menghasilkan. Di bulan ketiga, saya mencapai puncak prestasi saya. Nah, jadi sebenarnya makanya dibilang 3 months itu saya baru paham bahwa sebenarnya kalau kita lihat lagi secara teori, manusia itu sebenarnya butuh namanya kebiasaan. Nah, kebiasaan itu adalah sesuatu yang bisa benar-benar bisa menerapkan di dalam diri kita. Ternyata orang itu butuh bukan hanya 21 hari, bervariasi antara 21 Iya, sampai 90. beda-beda ya tiap orang ya. Beda-beda. Dan 90 hari adalah batas maksimal untuk orang bisa menjadi suatu kebiasaan. Nah, itu adalah batasnya. Kenapa diambil 3 months probation? Oke, nah sekarang saya tidak mau berlama-lama. Saya ingin supaya ada seorang yang bisa keluar di sini, yaitu adalah Mbah. Oh, Mbah sekarang. Mbah dong. Iya. Udah lama Mbahnya nggak keluar. Jadi Mbahmu atau mbahku? Mbahnya harus keluar memberikan namanya wejangan. Oke. Quotes of the day dari Mbah Doni ya Iya. buat pemirsa. Ciri utama manajemen tangguh dilihat dari kualitas komunikasi organisasinya. Oh. Organisasi itu kan bisa perusahaan, bisa Iya. komunitas, ya kan, institusi apapun. Itu kan organisasi terdiri dari orang-orang kan. Iya. Nah, bagaimana melihat bahwa manajemennya itu tangguh? Ya, lihatlah kualitas komunikasinya. Karena semakin tangguh, semakin berkualitas manajemennya, semakin berkualitas cara berkomunikasi di dalamnya.
nggak sibuk pada hal-hal yang ece-ece, ya Maksudnya kan? ece-ece gimana Yang nih? tidak meributkan hal-hal yang remeh-temeh, Oh, oke. ya kan? Jadi dia fokus pada misi utama dan visi perusahaan itu, sehingga memang lebih substantif ya komunikasinya. Iya. Ini tapi hanya di dalam level directornya harus bagus, atau di level bawah-bawahnya juga harus Semua, meski Semua. mungkin beda kualitas atau level ya. Yang penting kan tergantung fungsi dan tugasnya masing-masing. Karena dalam manajemen ada yang tugasnya mikir strategi, Iya. ada yang tugasnya eksekusi, ada yang tugasnya mengawasi, Iya. ya kan? Ada yang tugasnya terima duit, ada yang tugasnya ngabisin duit. Selama masing-masing bertugas sesuai dengan bidangnya, tupoksinya gitu kan, aman dunia persilatan. Iya. Asal komunikasi antar bidang yang berbeda-beda itu bagus, lancar. Iya. Makanya strong. Saya mau dong yang ada tugasnya menghabiskan duit itu boleh juga. Oh banyak, ya Apa kan? tuh? Menghabiskan duit di tiap perusahaan bisa, tapi setelah itu perusahaannya tutup. Tutup ya, oke. Iya. Nah, tapi coach, saya pengen nanya nih, kan kalau coach ini juga mengajar namanya pelatihan komunikasi, betul ya? Ini bukan jualan, tapi saya tanya Ya, nih. jualan juga nggak apa-apa. Ya, kalau namanya sekarang di perusahaan itu sering banget mereka butuh namanya effective communication. Betul. Nah, kira-kira kalau misalnya perusahaan itu adalah perusahaan yang besar dan belum pernah ada pelatihan komunikasi, baiknya diberikan ke level mana dulu? Tergantung perusahaan itu produknya apa. Kalau produknya produk konsumer ya yang digunakan oleh banyak orang setiap hari, ya mungkin orang-orang di bidang salesnya, ya kan? Tapi kalau perusahaan itu misalnya yang membutuhkan kepercayaan, trust, ya produk perbankan, keuangan, ya orang-orang di bidang strategi, ya yang memikirkan strategi perusahaan itu. Jadi beda-beda, ini custom. Jadi tidak bisa dipukul rata. Jadi harus dilihat juga kasus per kasus karena setiap perusahaan itu memiliki cirinya berbeda-beda dan orang-orang di dalamnya berbeda-beda. Kalau dari komunikasinya, ya kan? Nah, kalau yang kedua, kalau kita kaitkan dengan tujuan bisnisnya, ya kalau buat saya tentu orang yang berkait dengan produksi dan penjualan. Oh, oke. Ke salesnya ya. Iya, sama produksi juga. Kan dia harus mengkomunikasikan bagaimana kualitas barang atau jasa itu kan. Iya. Baru ujung tombaknya apa? Iya. Orang sales kan. Iya, ke Nah, sales. marketing kan membuat strategi. Konsep ya. Iya, konsep. Tapi kan yang membuat perusahaan itu mendapatkan keuntungan adalah Salesnya. salesnya. Yes. Oke, setuju. Nggak banyak perlawanan dari saya karena saya akan memberikan quotes of the Oke. day dari saya. Eyang Roni sekarang. Ya, ini saking luar biasanya. Ya. Ketangguhan manajemen akan dibuktikan saat situasi sulit. Nah, tapi membuat tangguh manajemen dapat dilakukan saat situasi apapun. Jadi jangan tunggu Anda mendapati situasi sulit baru Anda pengen belajar. Ya. Nah, kebanyakan orang mengatakan mereka ingin mendapatkan pelatihan ketika mereka punya masalah. Nah, kadang-kadang pas waktu lagi tidak ada masalah sama sekali, wah duitnya nggak mau tuh coach buat namanya belajar. Iya. Iya kan? Jadi kayak misalkan saya kalau di Coach Doni mungkin berbeda dengan yang mungkin klien saya gitu kan. Nah, kalau dari Coach Doni kebanyakan orang mau dilatih itu karena apa, Coach? Karena sudah ada kasus. Sudah ada kasus Iya, ya. makanya saya kadang mendampingi korporasi itu untuk komunikasi krisis kan. Oh, Kan sudah ada oke. masalah. Iya, Padahal iya. saya sering mengedukasi ya daripada bayar mahal lebih baik preventif dong. Iya. Dipersiapkan dengan baik dari sekarang. Tapi kan kadang-kadang tidak sadar kena aman-aman aja. Iya, Giliran menggampangkan. ada masalah, sorry harganya beda. Iya. Mahal kan? Iya. Ya, banyaklah contoh kasus ya di negara kita atau di luar negeri. Sebuah brand misalnya harus mengeluarkan biaya jutaan dolar ketika ada krisis komunikasi terhadap produknya, ya kan? Akhirnya menurunkan tingkat kepercayaan konsumen kepada produk perusahaan tersebut. Dia harus mengeluarkan biaya besar untuk mengembalikan kepercayaan publik kan? Padahal kalau dia maintain dengan baik dari awal itu kan, itu bisa konsisten, pasti itu tidak akan membuat perusahaan itu terpuruk gitu loh. Jadi memang kalau seperti itu harusnya dari awal preventif juga harus dipikirkan. Iya, komunikasi, strategi komunikasi itu bagian penting dan integral dari sebuah bisnis. Iya, jadi bukan kalau pas waktu lagi ada masalah Anda baru belajar gitu Enggak, kan. udah terlambat. Itu yang Anda butuhkan adalah pemadam kebakaran. Ya Sama kan? nih coach. Jadi kalau misalnya untuk di klien-klien saya tuh juga lebih kebanyakan karena mereka juga lagi ada masalah. Ya, Ada masalah baru mereka kepikiran kira-kira pelatihan apa ya. Ya. Baru mulai pikir. Nah, jadi inilah kita ingin mengedukasi sebelum Anda punya masalah. Yuk, kenapa sih? Apa salahnya Anda belajar? Toh itu juga akan jauh membuat
citra Anda akan lebih baik ke depannya. Iya. Nah, tapi Anda jangan kemana-mana dulu, karena kita juga masih ada simpanan nih. Simpanan kita adalah... Simpanan apa? Wah, simpanan tips yang akan kita berikan. Nah, maka jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah bersama dengan kami, tetap di dalam program Beken, Bisnis Elit dan Keren. Baik pemirsa, sampailah kita di akhir segmen, di mana di dalam segmen ini Oke, kita... terima kasih ya. Belum. Ini udah akhir. Akhir segmen yang terakhir. Oh, iya. Bukannya segmen terakhir, tapi nanti akhir segmennya masih belum. Oke. Ya. Jadi kita akan membahas tentang sesuatu hal yang harus Anda catat. Karena di sini isinya adalah penting. Iya, dibilang ini udah nggak zaman mencatat. Oh iya. Screenshot, direkam video. SSSS. Iya, direkam Istilah video. anak sekarang kan ya. Iya, tapi kalau nonton di layar tancap gimana caranya SS? Ya foto. Maksa banget Masih ya. ada layar tancap. Oh, masih dong yang pakai diputer-puter. Astaga, purba Masih ingat banget nggak sih. zamannya kayak waktu Enggak itu? lah, bukan zaman gue. Aiza. Gue zamannya udah teknologi canggih. Penyangkalan diri. Enggak apa-apa, yang penting happy. Oke, Coach, supaya Anda tidak menyangkal, Anda harus bisa memberikan namanya tips dan trik buat pemirsa. Aku dulu? Iya dong. Oke. Tipsnya salah. Salah dong. Langsung begitu. Penyangkalan. Salah geser pemirsa. Nggak mau. Nah, tips komunikasi. Ini bintang dulu. Oke, ini Iya. judulnya apa sih tadi saya lupa. Tentang bagaimana manajemen yang tangguh. Oke, yang pertama bagi manajemen yang tangguh, tips komunikasi Anda harus memiliki kemampuan untuk menentukan indikator penilaian. KPI. Oh, itu mah gampang, Coach, kalau buat nilai orang. Ya. Bikin KPI itu ada tekniknya, ada teorinya, ada caranya. Kan cuma bilang, lu bagus, lu jelek. Ya, nggak bisa gitu juga. Ya, oke. Walaupun dengan cara sederhana, harus bikin. Oh, oke. Ya, agar kita istilahnya menghindari dari hal-hal like or dislike. Oke, Ya sekarang kan? saya tantang Coach Doni bikin indikator orang ganteng. Orang ganteng, nggak Apa? ada. Oh, nggak ada. Karena beda. Bagi si A, indikator ganteng itu kayak begini. Bagi si B, indikator ganteng itu kayak begitu. Coba, indikator cantik menurut Coach Roni apa? Waduh, susah ini. Langsung susah tidak ada. kan? Nah, makanya. Tapi kalau jelek itu mutlak ya, Coach ya? Ya, itu soal perasaan saja. No, oke. Lanjut. kan? Jadi indikator gimana? Jadi bikin KPI, bikin indikator penilaian, cara mengukurnya gimana, biar nanti kita kemudian bisa membimbing tim kita. Nah, saya tanya nih, berarti sudut pandang indikator itu dari sudut pandang pemimpinnya atau dari sudut pandang orang yang dikelolanya? Perusahaan. Oh, dari perusahaan. Iya dong. Kalau Oke. orang yang dikelolanya ya nggak maju-maju nanti. Saya mampunya cuma begini. Iya, jadi kalau misalnya dibilang Visi misi perusahaan, target dan tujuan Iya. perusahaan mau apa? Setiap bulan cuannya 5 miliar. Ya itu diturunkan semua kan ke seluruh komponen perusahaan itu kan. Jadinya KPI. Iya, gitu. Dari perusahaan ya berarti ya. Iya. Jadi kalau misalnya ya, perusahaan itu kan sama dengan pemilik bisnisnya kan. Iya, jadi kalau misalnya target perusahaan sekian, oh tapi orang ini nggak pernah achieve, turunin deh indikator supaya Ya dia kalau saya bukan menurunkan indikatornya. Iya. Mungkin ada yang salah, ya kan? salah orangnya. Salah orangnya. Bukan berarti harus diberhenti, tapi mungkin tempatnya tidak tepat di situ. Oh. Ya, mungkin dia lebih cocok di bagian research and development gitu kan. Sehingga perlu waktu yang khusus dan agak panjang untuk melakukan penelitian. Bukan orang di garda depan di bidang sales misalnya. Makanya kan orang itu kan harus dibuatkan KPI biar bisa ketahuan dia cocok apa enggak juga. Karena ada alat ukurnya. Sekarang coba bilang, ini panas nih. Iya. Apa sekarang lagi panas? Iya nih, ini waduh perasaannya kayak 40 derajat, ya kan? Iya. Dari mana bilang 40 derajat? Iya. Nah, ini saya bawa termometer. Nah, itu benar. Tapi handphone saya sering bilang feelings like. Wah. Oh Ada ya, saya jarang karena handphone saya bagus. Ada di weather itu. Jadi feelings Oh like ya, berapa. muncul di layar ya. Iya, Ya, feels saya nggak like pakai berapa. sih. Jadi- Kalau orang Jepang itu wajib kan? Iya. Maka orang Jepang kemana-mana itu keluar pasti dengan membawa Termometer. payung, termometer ngapain? Emang mau mengukur orang di jalan. Makanya lagi mikir kok bawa Udah, termometer. kembali ke layar. Yang Oke. kedua, ya mendengar untuk memahami. Oke. Nah, jadi kan kadang manajemen itu
pengelola itu kan lebih banyak ngomongnya. Ya kan, kemudian ketika dikasih feedback ya belum selesai udah dibantah. Tapi katanya mereka kan itu tugas mereka untuk ngomong. Ya, tapi kan masih ada yang lebih tinggi di atasnya. Iya, iya. Ya, makanya saya klarifikasi Iya. ya. Mendengar itu tujuannya untuk memahami. Kalau kita sudah paham, kadang kita tidak perlu menjawab. Ya kan? Cukup dengan respon atau gestur atau sikap, oh ya, oke, baik. Ya kan? Tidak selalu itu kita mendengarkan, kemudian kita selalu ada jawaban atau sangkalan. Ya kan? Nah, sangkalan tahu kan yang trompet sangkalan itu? Sangka kalah. Jangan dong, itu udah Jangan, akhir zaman itu tandanya udah sampai di Maranatha kan. Jadi mendengar dengan tujuan untuk memahami. Iya. Komunikasi yang efektif itu adalah ketika ada feedback kan. Nah, untuk mendapatkan feedback kita harus memahami juga. Nah, itu tujuan komunikasi yang efektif. Dan yang ketiga adalah dua arah, coach. Ya, satu arahnya ke Senayan, satu arahnya ke Cibubur. Gitu kan. Oke, nggak nyambung ya. Ya, artinya two-way communication. Jadi ketika kita berkomunikasi, didengarkan oleh komunikan, ada respon. Begitu pula juga seterusnya dan sebaliknya. Nah, ini Coach, ada satu hal yang menarik karena ini ada Dari tadi satu hal mulu ya. Karena satu doang yang keinget sama saya. Jadi ini ada teori yang mengatakan ketika orang lagi berantem, apalagi di manajemen, Iya, iya. maka berikan waktu di masing-masing orang untuk bisa mengemukakan pendapat. Tapi itu dikasih timer, Coach. Oh, Nah, iya. nah Dikasih Coach Doni kan durasi sebagai ya. seorang speakerpreneur nih, ahli komunikasi. Menurut dari Coach Doni, apakah enak misalnya gini, oke kamu tolong ya bicara dalam waktu misalkan 2 menit, silakan menyampaikan apapun yang ketidaksukaan kamu. Iya, iya. Kemudian abis itu, selesai tidak selesai, mohon maaf sudah selesai, silakan dari orang yang berbeda. Itu menurut Coach Doni efektif nggak sih? Ya, kalau di Dua rumah arah sih itu. Kalau di rumah tangga mungkin cocok ya, tapi kalau di perusahaan itu menurut saya kurang terlalu efektif ya. Efektif maksud saya, dikasih durasi kan? Iya, durasi. Ya, kalau di rumah tangga jangan pakai durasi, nanti ada yang ngamuk. Kalau di perusahaan harus dibatasi durasinya. Harus Menurut saya. dibatasi. Kenapa? Kalau tidak nanti semua masuk di situ. Nah, soalnya kan gini, Coach. Namanya di perusahaan, di pimpinan, kan nggak kita berbicara bukan masalah rasis atau Iya, gender iya. ya, tapi kan ada pimpinan yang perempuan. Iya. Yang dimana kalau perempuan, kalau berbicara tuh pasti lebih lama. Ya, ada tekniknya. Oh, oke. Makanya, nih, penting nih ya. Ini Kita itu penting. kalau meeting itu, jangan kita datang meeting baru nanya, ini mau bahas apa. Salah, meeting itu sudah tahu mau bahas apa, agendanya apa, durasinya berapa lama, apa yang mau disampaikan. Jadi ketika rapat itu membahas untuk memberikan kesempatan bagi anggota untuk mengutarakan isi hatinya atau pendapatnya, itu sudah tahu dari awal agendanya. Jadi jangan datang, oke silakan saya kasih waktu masing-masing untuk menyampaikan masukan atau suara hati, bisa sampai besok subuh. Nah, Tetapi ketika sudah dikasih tahu bahwa rapat hari ini untuk mendengarkan masukan dan suara hati masing-masing anggota, Iya. itu sudah tahu sebelumnya. Oke. Sehari atau 2 hari sebelumnya sudah dalam undangan, siapkan catatan atau masukan, masing-masing diberikan kesempatan atau waktu. oke. Itu saya begitu. Jadi kita jangan memberikan terlalu luas, tidak ada batasan. Nanti mempengaruhi produktivitas kerja. Ya kan? Nah, rapat aja secara online, Zoom. Oke. Ya kan? Saya kalau diundang rapat itu sampai lebih 1 jam, udah pusing saya. Padahal Zoom itu disetting untuk berapa? Untuk 45 menit. 40 menit itu artinya udah terlalu panjang itu. Selesai itu. Ya kan? Jadi kalau rapat secara online itu ya 15 menit, 30 menit. Ya 40 menit udah mentok. Ya artinya apa? Sebelum mulai rapat di online, kita sudah punya agenda. Saya kalau diajak rapat, saya tanya, mau bahas apa? Oh, ada masalah apa? Jadi saya udah pikirkan, saya udah siapkan jawabannya, opsi-opsinya. Di situ tinggal didiskusikan. Nah, sebagai pemimpin yang baik, manajemen yang baik, sampaikan kepada timnya. Besok rapat manajemen, saya minta manajer-manajer itu mengumpulkan masukan dari seluruh tim kita. Ya kan? Nah, saya berikan kesempatan di tiap divisi untuk menyampaikan keluhannya atau suara hatinya. Tapi masing-masing cuma dapat jatah 5 menit. Nah, dari kita 1 jam selesai, ya nanti ada solusinya. Itu kalau enggak, kapan selesainya? Nggak beres-beres, Tiap rapat ya. jadi ajang curhat. Iya. Iya kan? Dan Nah. banyak kalau di perusahaan itu dulu Coach ya, ketika saya di perusahaan ya, itu kalau namanya meeting Coach ya, jadwalnya cuma 2 jam. Itu bisa jadi 4 jam. Dan lelahnya minta ampun kan? Capek. Karena Capek. kadang-kadang kita cuma dengerin, diomelin, Ya, ujung-ujungnya.
sudah nggak zaman lah. Sudah nggak zaman ya. Bahkan kita harusnya bersyukur didukung dengan teknologi yang makin canggih, itu harusnya mempermudah cara kita berinteraksi dan cara kita bekerja, termasuk rapat. Nah, ini juga diadopsi oleh Amazon. Kayak kita kan kita bisa rapat di mana aja kan? Oh, bisa. Kadang teleponan rapat, kadang Iya. ketemu 10 menit udah rapat gitu Iya, kan? Karena iya. sudah tahu yang mau dibahas apa. Iya. Ada di Amazon coach-nya Jeff Bezos menerapkan seperti ini. Oh Ada iya, itu teman saya berapa? itu. Saya nganggap dia teman, tapi dia nggak nganggap saya teman karena dia nggak kenal saya. Saya lupa persisnya berapa ya. Jadi dibilang 2 or 3 page meeting jadinya. Jadi ketika mereka sudah di dalam rapat, mereka tuh sebelumnya sudah siapkan page. Berarti Iya, mereka iya. sudah bikin Paper, ringkasan. iya. Papernya tentang apa yang mau disampaikan, apa solusi dari dia, masalahnya di mana. Betul. Dan ketika waktu lagi meeting tinggal dibagikan. Betul. Dikasih waktu kurang lebih misalnya 10 sampai 15 menit untuk membaca Ya, seluruhnya. betul itu. Setelah habis itu, oke, siapa yang setuju dengan ide ini, Yes. ini. Nah, Yes. itu cepat sekali. Itu mereka. tugas seorang pemimpin di cepat perusahaan. sekali. Iya, jadi Iya. dia yang mengarahkan. Iya, walaupun awalnya mereka pada tidak suka sebenarnya dengan Iya. keputusan itu. Kalau ya. tidak suka ya cari aja apa istilahnya terapis. Iya. Yang dia duduk denger Iya, ya kan. Ya, iya, silakan iya. cerita. Konselor ya Iya, jadinya. konselor. Nanti argonya nambah terus gitu kan. Oke, tips dari saya. Oke. Walaupun ada beberapa hal yang sudah tadi disampaikan ya, kita lihat ya. Yang pertama adalah kenali karakter dari tim kita. Karena kalau misalnya kita tidak mengenal karakter dari namanya tim, sering sekali terjadi namanya miskomunikasi. Sering sekali juga ada baperan, itu sering banget ya. Kedua adalah selain dari karakternya secara emosi, yang kedua adalah cara berpikirnya. Walaupun Anda kenal karakter, tapi kadang-kadang kita tidak paham cara berpikirnya. Jadi ketika betul. kita sudah tahu cara berpikirnya, Ya. kita tahu apa yang dia maksudkan itu. Jadi kita akan lebih paham ke depan buat Itu mengarahkan. yang saya alami. Oh ya? Saya sudah kenal karakter istri saya bertahun-tahun, tapi saya nggak bisa ngerti sampai hari ini cara berpikirnya. Beda, Dan ya? memang tidak perlu dimengerti. Iya, Ya kan? iya. Cukup dipahami perasaannya. Iya. Yang ketiga, ajak diskusi yang mendalam. Kalau namanya manajemen, Sumur dong ya. Iya, mendalam. Dalam. Jadi kalau misalnya ada manajemen, itu tidak harus ketemuan kumpul bahas masalah mulu. Iya. Nah, diperlukan apa? Ada namanya kebersamaan dan kedekatan itu sangat penting Iya, sekali buat gathering. nanti ke depan. Iya. Dan itu akan jauh lebih efektif Iya, kalau sebenarnya. gathering kan ibarat kantor kan. Iya. Gatheringnya kemana? Raja Ampat. Iya, ya kan. Nah, ke ini Lombok, ya kan. satu hal yang paling sering jarang dilakukan. Coba kalau ke perusahaan-perusahaan. Iya. Kalau dibilang antara Paling rapat sering atau manajemen- paling jarang? Jarang, jarang. Karena kalau mereka banyak kan mau masing-masing. Yang keempat, lakukan rapat secara berkala. Iya. Kadang mereka suka males, udahlah sibuk ini, Iya. sibuk itu. Rapat itu adalah pekerjaan atau tugas manajemen. Iya, betul. Ya. Jadi Rapat itu adalah sebuah bagian dari tugas. Jadi tidak boleh Anda bilang malas, tidak mau, ya tetap Anda harus Ya. lakukan. Kalau malas jadi ikan aja. Iya, karena ikut berenang sesuai dengan arus. Ya, ikan malas kan? Oh iya, ya Tahu ternyata kenapa arahnya dibilang ke ikan situ malas? ya. Diam. Iya. Tapi paling laku di rumah makan kan? Oh iya. Nah, makanya orang yang malas-malas itu paling cepat dimakan. Oke, tapi Anda juga tidak boleh malas pemirsa, walaupun kita sudah sampai di akhir segmen, karena kita juga pasti akan membahas lebih banyak lagi topik-topik yang menarik pastinya di dalam program Beken ini. Karena kita akan selalu membahas tentang strategi bisnis dan juga komunikasi, baik bisnis yang baru dijalankan, bisnis yang sudah berjalan, ataupun yang ingin melebarkan sayap bisnisnya. Thank you juga kepada Coach Doni. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Oh, iya. Oh, bagus nih. Iya. Udah ada perkembangan ya. Iya. Ada inovasi artinya. Iya. Lagi happy. Oh, ya. lagi happy. Lagi sehat. Iya, Sehat iya, rekeningnya. Oke pemirsa, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Saya Roni Francis atas nama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di episode berikutnya.